Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 836 Orang Kaya. Ketiganya sama seperti yang dijelaskan guru, mengenakan pakaian yang usang, dan kaki celananya berlumpur, kelihatan seperti baru menyelesaikan pekerjaan pertanian. Ketiga orang itu tidak menghindar, melihat Aili Kin dan Thomas Kin di gerbang sekolah, mereka bertiga hanya menatap di sana. Thomas Kin menarik Aili Kin dan berjalan pergi, dan segera bertanya dengan jelas, sebenarnya siapa itu? Aili Kin mengerutkan kening, dan memegang erat tangan kecil Thomas Kin. Aili, apakah kamu mengenal mereka? Aili Kin menganggukkan kepala. Tetapi tidak peduli apa yang akan ditanya Thomas Kin kemudian, Aili Kin tidak berbicara lagi. Berjalan sampai di depan ketiganya, Thomas Kin bertanya, "Siapakah kalian?" Wanita itu menyeringai, menunjukkan senyum yang jahat, dan berkata, "Kami adalah saudara Aili, kamu adalah kakak dari Aili yang kaya itu." Thomas Kin tertegun sejenak, tidak menyangka bahwa Aili mempunyai kerabat. Ibu Aili sudah lama meninggal, dan hampir tidak ada keluarga kelahirannya yang bisa dihubungi, dan keluarga Kin dihancurkan, sehingga Aili menjadi yatim piatu. Sebenarnya ketiga orang itu adalah kerabat Aili. "Kalian kerabat dia dari mana?" kata wanita itu, "Menurut senioritas, aku adalah bibinya, aku bermarga Song, namaku Ani. Ini putraku Erdovan, dan suamiku Ervandi Van." Thomas Kin menganggukkan kepala, jangan meragukan hubungan mereka saat ini, karena wanita itu dapat mengenali Aili Kin, sepertinya tidak sembarangan berbicara. Dan sepertinya Aili Kin juga mengenal mereka. Karena adalah kerabat, katakan saja jika kalian mempunyai masalah. Ani tersenyum, tidak ada masalah besar. Hanya mampir saja ke rumah kerabat, kalian tinggal di mana? Pergi ke rumah kalian untuk duduk sebentar. Thomas Kin mengerutkan kening, Ani ini mengaku akrab dengan sendiri, namun melihat ekspresi Aili Kin, untuk menolak mengatakannya, apa hubungan di antara mereka, Thomas Kin tidak baik untuk menebaknya. Sekarang semakin sedikit kerabat, sehingga Thomas Kin masih peduli dengan kerabat dan teman. Thomas Kin memanggil sebuah mobil, dan semuanya langsung kembali ke Green Plum Manor. Ani bertiga duduk di barisan belakang, melihat jalan yang semakin jauh, dan mengerutkan kening. "Aku bilang kakak dari anak ini, apakah kalian tinggal di pinggiran kota?" Thomas Kin menganggukkan kepala, kira-kira begitu. Ani mengerutkan kening, dan bergumam, "Bukankah mengatakan kakak adalah kaya? Mengapa masih tinggal di pinggiran kota?" Di mata orang biasa, hanya orang yang tinggal di kota yang lebih kaya, lagi pula rumah di pinggiran kota sangat murah, dan hanya orang miskin yang akan memilih rumah di daerah yang buruk. Ayah dan anak Erdovan juga menganggukkan kepala, dan sangat setuju. Ini sudah keluar dari pusat kota, terlalu terpencil, harga rumah di sini sangat murah. Thomas Kin tidak menimpalinya, dan membiarkan mereka membahasnya sendiri. Ketika sampai di kaki Gunung Qingmei, ketiga orang itu sedikit terpana. "Ini adalah Gunung Qingmei. Mengapa sampai di sini? Apakah ada rumah di sini?" Green Plum Manor adalah sebuah real estate super, dan belum pernah didengar oleh Ani mereka bertiga. Ketika mobil melaju sampai di kaki gunung, terlihat tembok halaman yang besar, ketiganya tercengang. "Anakku, rumah ini sudah terlalu besar, ini termasuk apa? Apakah villa?" "Villa juga tidak segitu besar. Ini seperti kota terlarang. Kakak dan Aili tinggal di sini." Mobil langsung melaju masuk ke halaman, dan mulai terlihat seluruh pemandangan manor, lebih megah dari kota terlarang. Mereka baru pertama kali melihat taman yang begitu besar. Ayah dan Erdovan berbisik, "Rumah yang begitu besar, kita akan membutuhkan lebih banyak uang nanti." Ani berbisik, "Tidak bisa hanya meminta uang, harus meminta rumah. Kamu lihat sepertinya kakaknya Aili orang kaya, kita harus menekannya."
Ketiga orang itu menganggukkan kepala, dan mengerti di dalam hati. Setelah memasuki manor, semua orang masuk ke dalam rumah. Bibi Feng telah menyiapkan beberapa minuman. Bibi Feng juga adalah anggota keluarga Qin. Bagi Bibi Feng, Aili Qin juga kerabatnya, dan memperlakukan gadis kecil ini seperti putrinya sendiri. Ani bertiga masuk, dan duduk di sofa kulit yang mewah. Setelah beberapa salam yang lazim, mulai beralih ke topik. Kakaknya Aili, kami adalah kerabat dari Aili. Dulu ketika Aili baru masuk ke panti asuhan, kami memberinya tempat tidur dan makanan. Kamu lihat, sekarang Aili telah menemukan kerabatnya, dan keluarga kalian telah sukses, jadi tidak bisa melupakan kami, benar tidak? Thomas Qin mengerutkan kening, dan berkata, ketika masuk ke panti asuhan, sejak itu kalian telah mengenal Aili, mengapa masih membiarkannya masuk ke panti asuhan? Thomas Qin sedikit mengeluh, kehidupan di panti asuhan telah meninggalkan bayang-bayang besar bagi Aili Qin. Jika Ani bisa membawa Aili Qin pulang ke rumah, meskipun sedikit sengsara, dan jauh lebih baik daripada panti asuhan. Ekspresi Ani canggung, dan berkata, saat itu keluarga kami sangat miskin, Aili akan menderita jika ke sini, kami melihat kondisi panti asuhan lebih baik, sehingga membiarkannya tinggal di sana. Dan kami mengantar barang setiap 3-5 hari sekali, kamu tidak akan melupakannya Aili. Ani kelihatan senang, tetapi Aili Win tidak merasakan apa-apa, dan bahkan kelihatan kebingungan. Thomas Qin mencibir, sejauh yang kutahu, selama di panti asuhan, kalian hanya sekali saja memberikan barang kepada Aili, dan memberikan sekeranjang telur. Dan tujuannya untuk mengetahui apakah Aili mendapat warisan rumah dari keluarga Qin kami, benar. Tadi Thomas Qin telah mengirimkan WeChat kepada kepala panti asuhan untuk mencari tahu, ketiga orang keluarga Ani ini adalah orang yang sombong, dan tidak mempunyai perasaan terhadap Aili, hanya memikirkan kekayaan keluarga Qin saja. Sebenarnya Aili adalah anak haram, dan tidak mempunyai hak untuk mewarisi kekayaan leluhur. Setelah itu keluarga Ani tidak pernah berhubungan lagi, dan tidak pernah pergi ke panti asuhan. Kemudian mereka mengetahui bahwa Aili Qin dan Thomas Qin telah bertemu kembali, dan dengan tidak sengaja menemukan bahwa Aili bersekolah di sekolah bangsawan, berpikir bahwa dia dan kakaknya seharusnya adalah orang kaya, dan kemari untuk meminta uang. Ani menekukkan bibir dan berkata, kakaknya Aili, tidak boleh mengatakan itu. Seperti pepatah mengatakan air yang menetes harus melalui mata air, meskipun kami hanya pernah memberikan sekeranjang telur kepada Aili, itu juga berkah. Lagi pula kondisi keluarga kami seperti ini, jika seperti kamu yang kaya dan mewah, kami juga tidak akan memberikan barang yang seperti itu, bagaimana menurutmu? Thomas Qin mencibir, haha, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ani bertiga saling berpandangan, dan bertukar pandang, lalu berkata, awalnya, kami berpikir menginginkan sedikit uang, karena sangat kesusahan di rumah. Tetapi melihat bisnismu begitu besar, kami menginginkan sebuah rumah. Bibi Feng yang berada di samping tidak tahan mendengarkannya lagi, mengerutkan kening dan berkata, kalian sudah terlalu berani berbicara, hanya memberikan sekeranjang telur kepada Aili, lalu menginginkan sebuah rumah. Ani mendengus, tampak seperti pemberang. Kenapa? Kalian begitu kaya, kenapa jika memberikan sebuah rumah untuk kami? Kenapa jika memberikan sekeranjang telur kepada Aili? Terlalu sedikit, niat lebih besar daripada arti sebuah hadiah. Hanya itu kemampuan kami, beberapa tahun yang lalu sekeranjang telur juga bukan uang yang sedikit. Keluarga kalian sangat kaya. Tidak mungkin mengembalikan sekeranjang telur kepada kami. Jika ini disebarkan, bukankah akan menjadi bahan tertawa orang-orang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.